Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali di channel Opa Daily. Pada video kali ini, Opa kebetulan diwawancari oleh mahasiswa IAIN yang sedang mengadakan kunkerta di Desa Sungai Buluh, Batanghari. Di mana pada wawancara kali ini mengenai tentang COVID-19. Oke, selamat menyaksikan ya sobat semua. Perkenalkan, saya Subadi, mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Kebetulan pada hari ini saya bersama Dr. Ibnu ingin berbincang-bincang santai, juga ingin memberikan edukasi tentang apa itu COVID dan bagaimana pencegahannya. Nah, pada video kali ini, video ini dikhususkan untuk tempat saya KKN, yaitu di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muarabulian. Sebelumnya selamat siang Pak Dokter. Selamat siang ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya, udah mau datang ke video saya, membantu tugas saya juga Pak. Boleh, nggak apa-apa. Nah gini Pak, mungkin pada kali ini Pak sesinya yaitu tentang edukasi Pak, edukasi COVID kepada masyarakat. Kan kita tahu bahwasannya sekarang kan COVID-19 ini mungkin sedang merebak Pak. Cuman di berbagai sebagai masyarakat itu masih mungkin tidak tahu, bahkan tahu juga mungkin menyepelekan. Jadi tujuan saya mungkin mengedukasi lagi dengan mungkin bahasa yang sederhana saja, yang enggak yang enggak rumit seperti kita lihat di TV itu kan. Nah, Pak, pertanyaannya Pak langsung saja ya Pak ya. Boleh. Yang pertanyaan Pak, apakah sebenarnya COVID itu Pak? Jadi gini, COVID ya. Iya. Jadi sebelum kita ngomong ke COVID-19, tentu pasti ada istilah coronavirus atau virus corona kan. Jadi kalau coronavirus itu adalah satu jenis virus yang bisa menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Nah, sedangkan COVID-19 itu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus tadi. Jadi namanya COVID-19. Coronavirus Disease 19. Itu singkatan penyakit akibat infeksi virus corona. Oh gitu Pak ya. Ya. Jadi sudah ada bedanya ya. Tadi itu kalau COVID-19 itu nama penyakitnya. Penyakitnya Pak ya. Kalau coronavirus itu virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus yang menyebabkannya. Ya. Oh gitu Pak. Terus Pak, kita udah tahu nih, udah tadi bedanya virus corona dan COVID-19. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana asal muasal penyakit itu bisa datang, Pak? Jadi ceritanya gini, ini kenapa namanya COVID-19? Itu karena penyakit ini pertama kali terdeteksi atau ditemukan tuh di provinsi di Cina. Jadi namanya kota Wuhan, itu pada akhir Desember tuh, sekitar bulan Desember lah, tapi tahun 2019, sehingga namanya COVID-19. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kalau nggak salah sekitar bulan Februari atau Maret masuk ke Indonesia. Itu cepat sekali itu penyebarannya tuh di berbagai dunia kan, dari Eropa, Amerika hingga ke negara kita Indonesia. Jadi emang asal muasalnya emang dari Cina dari ya? Cina, Pak, ya? dari Kota Wuhan tahun 2019 Desember. Makanya namanya COVID-19 kan. Terus Pak, apakah di situ tuh penyakit itu asal muasalnya apakah dari manusia di sana, apakah dari binatang atau apa gitu Pak? Nah, jadi gini, kalau masalah asal dari mana virus itu sebenarnya ini masih diteliti nih. Karena kan banyak nih teori atau banyak yang mungkin dari WHO-nya atau dari organisasi lah kan, bilang ada yang dari penularannya dari hewan, ada yang langsung dari manusia, ada yang bilang ini mutasi dari laboratorium kan. Tapi sebenarnya virus ini sebenarnya mirip dengan virus SARS yang dulu tahun 2003. Dulu kita kan pernah kan SARS. Tapi virus yang ini beda jenis virusnya, tapi termasuk dalam satu kelompok virus yang besarnya. Nah, cuman itu tadi kalau dibilang ini menularkan dari mana, kalau awal-awalnya memang dibilang dari hewan. Jadi awalnya ini dari hewan ke hewan aja kan. Ternyata mungkin karena ada yang mengkonsumsi hewan di sana, mungkin kan ada yang bilang nanti menularnya ke manusia. Tapi itu masih dalam penelitian. Karena ya istilahnya kalau yang jelasnya tuh belum terlalu ya. Cuma yang pasti
yang namanya virus ini dia hidup memang di tubuh makhluk hidup, bisa hewan bisa manusia. Itu. Jadi udah tahu nih asal-asal udah tahu bahwa yang mungkin yang kabar beredarnya ibaratnya masih dalam penelitian ya Pak ya. Iya, kan banyak orang kan karena ini dari Cina di kota Wuhan, kan tahu lah kan. Di kota Wuhan tuh ada suatu pasar di mana situ menjual binatang-binatang liar kan, alam gitu kan. Memang kalau hewan yang terdeteksi waktu itu kan kelelawar kayak itu kan, ular gitu kan. Tapi ya itu masih dalam penelitian karena banyak yang muncul berita nih, ini nih rekayasa genetika nih gitu kan. Ada yang bilang seperti itu. Tapi intinya sih tetap yang namanya virus ini pasti dia biasanya hidupnya memang di sel makhluk hidup. Sel hidup ya Pak. Oke. Kemudian Pak kan sudah tahu kita apa itu corona, kemudian asal muasalnya. Nah, bagaimana cara penularan dan gejala Pak apabila kita itu terkena virus corona tersebut Pak? Kalau cara penularannya yang paling utama ya, yang atau secara hampir mungkin 90% menularnya ya, itu dari droplet. Droplet itu artinya dari air liur. Jadi kalau orang batuk atau misalnya ada pasien corona nih terkonfirmasi positif COVID-19, dia batuk nih. Nah, batuk air liurnya itu, makanya kalau kita misalnya dekat orang itu, percikannya kena ke kita bisa terkena. Jadi penularan yang paling utama itu melalui droplet. Kemudian kita misalnya gini, kita ke tempat yang ramai ya, misal ya, kita kan megang benda-benda nih, misalnya kayak gagang pintu atau apa. Misalnya kalau dropletnya tadi di batuk, maksudnya percikannya tuh ada di gagang atau di benda-benda itu, kita pegang, kemudian kita menyentuh aja, itu bisa menular juga. Nah, cuman ada berita nih katanya virus ini bisa menular melalui udara. Tapi itu katanya ada juga yang terbantahkan sangat kecil kalau melalui udara. Tapi bisa seandainya misalnya kita dalam ruangan tertutup dengan ventilasi udara yang tidak baik, maksudnya ya, tidak bagus ya, maksudnya ruangan tertutup ber-AC. Nah, itu mungkin kalau ada orang di situ batuk dengan terkonfirmasi ini corona, bisa aja. Nah, kalau tindakan-tindakan ya kayak kedokteran kan, misalnya mau ngadepin pasien itu juga bisa gitu. Jadi intinya penularannya melalui droplet, air liur, batuk pasien tadi. Nah, kemudian kalau udara tapi itu di ruangan tertutup biasanya. Kalau ruangan bebas biasanya enggak lah. Yang sirkulasi udara baik kan bagus. Nah, itu. Terus Pak, gejalanya bagaimana Pak kalau rata-rata yang umumnya Pak? Kan sekarang katanya ada ibaratnya ada yang bergejala dan tidak bergejala atau OTG itu Pak. Oh gitu. Bagaimana, Pak? Jadi gini, istilah OTG itu udah tidak ada lagi. Sudah diganti. Jadi istilahnya itu ada suspek, ada probable, ada terkonfirmasi. Nah, terkonfirmasi ini ada yang terkonfirmasi yang tadi katanya yang asimptomatik ini tidak ada gejala, sama terkonfirmasi dengan gejala. Jadi yang katanya OTG dulu tuh, itu pasiennya itu dia positif COVID, tapi dia tidak ada gejala. Sekarang bukan OTG lagi penyebutannya, tapi terkonfirmasi asimptomatik atau tanpa gejala. Tuh. Nah, tadi kan ada pertanyaan bagaimana gejalanya ya. Nah, ini yang paling umum ya, paling banyak mungkin ya. Terbanyak itu demam. Demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk kering, kemudian sesak napas. Itu biasanya terbanyak ya. Kemudian ada lagi gejala lain seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, terus hilang rasa penciuman. Jadi tidak bisa mencium lagi. Bau-bau itu kayaknya hilang dia penciumannya. Itu bisa tuh. Sama ada mual, muntah, diare malah, mencret. Nah, itu malah pada beberapa kasus pada pasien-pasien yang dirawat dengan COVID, mereka mengeluhkan masalah di perut, mencret gitu. Nah, diare, pencernaan, ya justru ada gejala seperti itu. Kulit pun ada juga, cuman yang paling banyak tadi itu demam ya, batuk kering, sesak napas. Nah, itu gejalanya. Jadi sebenarnya COVID ini kan penyebabnya virus nih. Jadi harus tahu dulu nih masyarakat nih. Virus itu kan kita tidak nampak. Memang benar-benar makhluk ini kita tidak akan bisa nampak kecuali pakai mikroskop elektron. Nah, sama kayak virus flu biasa kan. Makanya gejalanya tuh mirip orang demam batuk pilek biasa, mirip. Tapi nanti membedakannya nanti di pemeriksaan labor. Nah, itu nanti memang lebih butuh untuk ini kan penilaiannya kan. Nah, tapi memang gejalanya memang mirip seperti flu, gejala-gejala biasa, virus-virus biasa gitu. Begitu ya Pak ya? Ya.
Terus Pak, masalah ketahanan Pak, ada yang bilang, ada yang mungkin informasi bahwa virus itu bisa bertahan Pak, mungkin di misalnya dia menempel pada suatu benda itu 3 sampai 4 jam. Ya. Nah, itu bagaimana Pak? Pak? Nah, kalau untuk masa ketahanan itu memang ada beberapa bacaan yang mungkin dalam arti kata mungkin di sini saya bilang mungkin ada sumber-sumber lah ya yang mengatakan makhluk ini tahan misalnya di benda yang kaca misalnya ada 5 hari, ada yang bilang 4 hari, ada yang beberapa jam ya. Tapi yang perlu tahu, yang namanya virus, dia harus hidup di tubuh sel makhluk hidup. Jadi kalau dia misalnya di benda mati, dia tuh kemungkinan hidup bertahan lamanya nggak bisa lama. Artinya dia bakal mati. Misalnya virus itu nempel di kayu atau di mana kan, itu virus tuh lama-lama mati. Karena yang namanya virus dia butuh inangnya, misalnya butuh tempat hidupnya tuh makhluk hidup kayak kita ini manusia kan atau hewan. Jadi kalau dia nempel di manusia dia bakal bermutasi, bakal banyak. Tapi kalau dia di benda mati dia nggak bisa, hancur dia lama-lama mati. Cuman memang ada yang bisa bertahan memang. Nah, nanti kita masalah yang ini aja Pak, pencegahannya nanti. Mungkin saya jelaskan di situ nanti ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk selanjutnya kan udah tahu nih, udah dari awal sampai pertanyaan tadi. Nah, Pak, apakah saat ini Pak sudah ditemukan gitu Pak? Beredar mungkin beritanya kita lihat udah yang sedang lagi diuji atau gimana. Sebenarnya Pak, bagaimana Pak? Emang apakah obat dan vaksin itu emang sudah ditemukan atau belum Pak? Nah, untuk vaksin tersendiri, jadi kalau berdasarkan jurnal atau berdasarkan inilah, bukan jurnal sih, berdasarkan berita lah ya saat ini, mungkin ada sekitar 60 sampai 90-an vaksin yang lagi dalam proses pengujian. Nah, diantaranya itu semua, itu sudah ada kira-kira 6 sampai 9 yang masuk fase uji klinis tahap 3. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 jenis yang lagi masuk fase klinik tahap 3 ya. Itu ada vaksin yang dari Cina, Sinovac, ada GX19 tuh dari Korea Selatan, sama yang Indonesia ini vaksin merah putih kalau nggak salah itu. Nah, cuman ini saya bilang tadi, vaksin ini kan sebenarnya dicari kenapa harus dibuat vaksin, itu sebenarnya untuk pencegahan kan, biar untuk membuat daya tahan tubuh kita kan nanti kan, kalau kita terkena nanti bisa dikenali virus itu, jadi bisa dinetralisir lah dengan vaksin itu. Cuman untuk sampai sekarang nih harus ditegaskan ya, vaksinnya itu memang belum, istilahnya tuh belum 100% lah final, belum final. Nah, saya bilang katakan belum final. Cuman memang sudah ada beberapa yang tahap ketiga. Gitu. Udah masa ibaratnya itu masih dalam uji coba juga ya Pak. Uji coba, walaupun kan kalau tahap 3 itu tahap akhir. Sebenarnya vaksin ini kan harusnya dia beberapa tahun kan ujinya. Nggak bisa kayak vaksin influenza itu kan nggak bisa sebentar. Cuman karena corona ini terlalu cepat nyebar, jadi dalam hitungan bulan tuh dipercepat kan sampai akhirnya tahap ketiga. Cuman kalau sampai sekarang ini belum ada yang sampai 100% belum ada. Mungkin insya Allah kalau dari berita atau kabar yang saya dengar ya, mungkin kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun depan atau di tahun depan lah, 2021. Itu yang rilis itu Pak ya? Rilis ya, yang katanya mau rilis itu, kemungkinan mungkin di akhir tahun ini kan, atau di tahun depan. Tapi mungkin sebelum itu keluar Pak, kita harus tetap juga menjaga itu Pak ya, tetap ya, protokol ya Pak. Tetap harus, itu wajib. Berarti tidak boleh menyepelekan gitu kan? Iya. Artinya baik kita di kota ataupun desa sama ya Pak ya? Sama. Di desa, di kota, semuanya tuh dia nggak pandang bulu. Kok virus ini kan nggak pandang bulu dia, siapapun yang kena bisa kena gitu kan? Itu. Nah, kemudian Pak, nah ini tentang pencegahan atau bagaimana cara mencegah atau menghindari virus tersebut Pak masuk ke dalam tubuh kita Pak. Nah, gini, sebelum saya masuk itu saya jelaskan sebentar ya. Jadi kan kita ini udah new normal kan, mungkin masyarakat atau di kota atau di TV-TV nih mendengar tentang new normal. Jadi new normal tuh memang kita nih hidup tuh disuruh seperti biasa, tapi dengan kebiasaan yang baru gitu, ngerti kan? Ya. Jadi kita mungkin dulu berdagang, kerja itu atau apalah gitu kan, tapi dengan cara atau kehidupan yang tidak biasanya. Maksudnya gini, dengan protokol kesehatan tadi. Jadi pencegahannya itu kita harus wajib mengikuti protokol kesehatan. Makanya kata Mas tadi, ada pertanyaan, ada nggak virus ini katanya tahan di benda-benda gitu kan? Makanya salah satunya kita harus rajin pertama cuci tangan. Itu cuci tangan itu paling mudah, paling murah, gampang kan?
masyarakat bisa di rumah kan air sabun itu lebih efektif loh ya, untuk mencegah virus itu kan. Selain mencuci tangan, pertama kita kedua memakai masker. Sekarang ini wajib malah masker kan. Ketiga kemudian kita jangan menyentuh wajah. Ini area wajah nih paling sering nih. Sebelum tangan kita ini benar-benar bersih. Jadi ini sebenarnya saya sendiri sebagai dokter nih tentu ada waspada lah ya. Kenapa? Karena kan dokter pun juga banyak yang kena. Mungkin tahu lah beritanya kan. Bisa gitu kan. Nah, mungkin penyebabnya banyak tuh. Jadi tangan kita ini salah satu penyebab paling mudah menyebarkan virus itu dari tangan. Karena kita sering menyentuh benda-benda ini. Terus kita menyentuh wajah nih. Jadi caranya kita cuci tangan bersih-bersih baru boleh menyentuh wajah. Pokoknya jangan menyentuh wajah sebelum benar-benar tangan kita yakin bersih. Nah, kemudian kita jaga jarak. Jaraknya minimal sebenarnya lebih dari 1 meter, 1,5 sih. Yang bagusnya 1,5 sampai 2 meter. Nah, itu untuk menjaga jarak. Itu ya, Pak, ya? Baik. Mungkin yang tadi itu yang emang itu kita harus selalu perhatikan dan harus kita jalankan yang protokol tadi kan. Iya, itu protokol mungkin, tadi Pak, wajib. kalau di perkotaan ini mungkin kita bisa, cuma mungkin kalau di daerah desa itu Pak mungkin ada yang masih mungkin belum ada timbulnya kesadaran gitu kan. Iya. Nah, mungkin Pak bagaimana mungkin Bapak menilai masyarakat desa itu harus bagaimana supaya ibaratnya ya timbullah kesadaran bahwa penyakit itu emang berbahaya, emang nggak boleh disepelekan. Nah, itu bagaimana Pak untuk desa khususnya Pak? Jadi gini ya, kepada masyarakat desa nih ya, mungkin khususnya di tempat adik nih sedang Pungkerta ya, Desa Sungai Buluh. Kita dengan virus saat ini yang mau tidak mau kita tentu akan menghadapinya kan. Iya, Pak. Tapi kita tidak boleh panik satu. Kita tidak boleh panik berlebihan. Tapi kita juga tidak boleh menyepelekan. Kita tidak boleh menganggapnya ini lalai gitu kan. Kenapa? Kita harus menyayangi keluarga kita. Itu intinya kan. Jadi siapapun saya, ini Pak Subadi atau masyarakat di sana berpikir kan bagaimana kita bisa bertemu dengan keluarga kita. Misalnya kita lagi dari luar, balik ke rumah, bagaimana supaya keluarga kita ini tidak terkena atau kita kan harus melindungi diri kita kan. Nah, itulah tetap jaga atau patuhi protokol kesehatan. Kalau di perkotaan tadi kan enak, ada banyak pamflet, banyak tersedia inilah ya edukasi. Mungkin di desa, mungkin itulah karena adik-adik inilah kan sebagai ininya kan untuk memberikan edukasi juga kan. Jadi tetap harus jaga protokol kesehatan dijalankan ya selama pandemi lah. Karena kenapa? Karena sayangi keluarga kita. Itu intinya. Oke Pak, mungkin sudah kita mendengar dari awal sampai akhir tadi bagaimana pendapat dari Pak Dr. Ibnu tadi. Kita cara kita mencegah dan juga bagaimana cara kita menghindari dari virus corona itu masuk ke tubuh kita. Nah, terakhir Pak, terakhir ini bagaimana pesan dan kesan Bapak terhadap wawancara hari ini Pak, dan kemudian apa yang bisa Bapak sampaikan khususnya kami sebagai mahasiswa, juga pihak kampus dan juga masyarakat masyarakat di tempat KKN saya itu Desa Sungai Buluh. Gitu ya. Jadi ada pesan dan kesan ya. Mungkin saya kesan dulu nih. Kalau kesannya mungkin saya sebagai mungkin narasumber, saya juga berterima kasih nih kepada mungkin mahasiswa ya, Bapak mahasiswa, adik mahasiswa ya. Iya, adik mahasiswa. Adik lah ya kan, saya senior kan. Jadi kita kan santai di sini kan, kita berbagi sharing. Saya terima kasih kesan saya. Ini termasuk yang positif ya. Ini kegiatan seperti ini yang positif lah kan. Dan kegiatan Pungkertanya kan. Kemudian kalau pesan saya khususnya adik mahasiswa dulu ya. Ya mungkin kalian di sinilah istilahnya sebagai mungkin kalau kami di rumah sakit ini garda terdepan untuk menghadapi orang yang sakit nih. Kalian tuh mungkin garda terdepan di wilayah kalian lah ya, atau di desa kalian untuk mengedukasi. Karena siapa lagi kalau orang tua kan malas kadang kan. Kalau yang adik-adik mahasiswa mungkin semangat masih kan. Mungkin kalian lah yang bisa men-share pentingnya kita mengikuti protokol kesehatan. Untuk masyarakat di sana juga kan. Kenapa? Kita bisa nih hidup seperti biasa, tapi asal dengan protokol kesehatan. Mau sholat di masjid, protokol kesehatan. Nggak apa-apa gitu kan. Jadi yang penting kita sudah berusaha, ya semua serahkan pada Allah lah ya. Karena apa? Yang namanya takdir, kalau kita sudah berusaha kan kita insya Allah tuh melihat usaha kita kan. Jadi kita tidak menyepelekan ini, kita juga tidak panik kan. Kita berserah dirilah kan pada Allah juga kan. Di intinya setelah kita melaksanakan protokol kesehatan, ya pasrah dan tawakal aja lah kita. Itu pesannya Pak ya. Pokoknya adik-adik mahasiswa ini kasih edukasi. Memang harus
di keluarga kita. Kadang keluarga kita pun kita marahin, tapi kita ingatkan kan. Karena kita nih gimana ya? Karena virus ini kita nggak tahu sampai kapan nih. Malah ada yang bilang nanti virus ini akan seperti menjadi virus-virus biasa, seperti flu biasa. Itu kalau vaksin udah ditemukan katanya. Tapi vaksin kan nih belum tahu juga nih berhasil atau tidaknya nanti kan. Nah, jadi penting lah itu protokol kesehatan untuk masyarakat khususnya Desa Sungai Bulung. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi manfaat dan berkah khususnya buat kita semua, juga masyarakat tempat saya Kukerta yaitu di Desa Sungai Bulung, dan berharap kepada semua pihak yang ada, kepada kita semua lah, bahwa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang intinya juga untuk kebaikan kita juga. Yeah. Kan? Artinya tidak ada yang dirugikan, juga saling menguntungkan. Jadi kita menjaga juga orang juga bakalan terjaga. Baik Pak, saya kira cukup sekian waktunya. Terima kasih sekali lagi udah mau membantu tugas KKNDR saya tentang edukasi COVID-19. Oke. Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.